warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Ekonomi Digital kelas B dengan dosen pengampu Bapak Iza Gusti Anugrah, SE MSA CSRS, dan Bapak Bayu Aprilianto, SE MM Akun CSP. Di sini kami akan membahas topik mengenai perbandingan teknologi pertanian di Jepang dan Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri, Siti Lutfi Fenoraina dengan NIM belakang 1056, dan Septiani Widianing Tias dengan NIM belakang 1093, dan yang ketiga Nur Halisa Febrianti dengan NIM belakang 1099, dan yang terakhir Alvin Nurilaliah dengan NIM belakang 1133. Baik, untuk yang pertama ada latar belakang. Jadi, salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan primer adalah melakukan aktivitas pertanian. Pertanian merupakan suatu aktivitas manusia dalam mengelola tanaman yang bertujuan untuk dikonsumsi atau diolah lebih lanjut. Tanaman yang sering dikelola dalam kegiatan pertanian mencakup tanaman yang banyak dikonsumsi oleh manusia atau dijadikan makanan pokok seperti padi, jagung, sayuran, dan sebagainya. Tanpa adanya kegiatan pertanian, manusia akan sulit memenuhi kebutuhan primernya. Setiap negara di dunia akan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Melalui hasil pertanian, manusia dapat memperoleh makanan untuk tetap hidup. Untuk yang selanjutnya ada profil Jepang. Jepang juga maju dalam sistem pertanian. Kegiatan pertanian di Jepang diatur dengan sangat baik secara efektif dan efisien. Setiap tanaman yang ditanam oleh petani telah diatur sesuai dengan permintaan pasar sehingga tidak merugikan petani. Kemajuan Jepang dalam industri, khususnya industri otomotif, juga memiliki peran penting terhadap kemajuan sistem pertanian Jepang. Para petani Jepang difasilitasi dengan teknologi yang canggih untuk mempermudah kegiatan pertanian, seperti membajak, menanam, memupuk, menyiram, hingga memanen dikerjakan dengan bantuan mesin-mesin pertanian berteknologi tinggi. Yang selanjutnya ada profil Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai kesuburan tanah yang baik. Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kondisi ini sangat menunjang aktivitas pertanian di Indonesia jika dibandingkan dengan negara yang mempunyai 4 musim. Kesuburan tanah dan iklim yang tropis menjadikan kegiatan pertanian sebagai primadona bagi masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Tanah yang subur dan iklim yang tropis memberi peluang besar bagi Indonesia untuk memproduksi berbagai hasil pertanian. Yang pertama ada teknologi pertanian Jepang. Pertama, pembibitan. Pembibitan dilakukan dengan tanah dimasukkan pada wadah khusus persegi panjang. Pada wadah berisi tanah tersebut akan bergerak sendiri dan benih akan tertanam secara otomatis. Dalam mesin tersebut terdapat sikat khusus yang berputar yang akan mencampur tanah dengan benih secara efektif. Selanjutnya penyiraman. Biji yang telah tercampur dengan tanah akan melewati proses penyiraman secara otomatis. Yang kedua di sini ada penanaman. Penanaman dilakukan setelah benih tumbuh dengan sempurna. Dengan menggunakan mesin rice transplanter, petani cukup naik ke atas mesin dan benih yang sudah tumbuh diletakkan di atas mesin. Setelah mesin dijalankan, benih akan tertanam secara otomatis. Yang selanjutnya di sini ada membersihkan gulma. Pembersihan gulma ini penting bagi petani. Caranya dengan mesin khusus pencabut pembersih gulma secara otomatis dengan mesin yang menyerupai kapal boat mini yang dikendalikan remote control. Selanjutnya, panen. Proses panen dilakukan dengan menggunakan alat seperti traktor yang dilengkapi mesin pemotong di depannya. Dan secara otomatis, padi yang terpotong akan masuk di dalamnya. Selain memotong padi, juga bisa untuk memisahkan butir-butir padi dari batangnya. Selanjutnya di sini terdapat teknologi pertanian di Indonesia. Indonesia dalam sektor pertanian juga menggunakan teknologi canggih dengan cara yang pertama, pembibitan. Pembibitan dilakukan dengan teknologi bernama transplanter, yaitu alat penanaman bibit dengan jumlah kedalaman jarak dan kondisi penanaman yang seragam. Caranya sama seperti pada teknologi yang digunakan Jepang. Bedanya di Indonesia masih memerlukan tenaga manusia dalam mengaplikasikan transplanter, yaitu dengan didorong. Yang kedua, penanaman. Masih sama dengan Jepang, yaitu proses penanaman dilakukan setelah benih tumbuh dengan sempurna. Dengan menggunakan mesin transplanter,
Bedanya dengan Jepang, petani tidak perlu naik ke atas mesin dan benih yang sudah tumbuh diletakkan di atas mesin melalui sistem GPS yang dikendalikan dari tepi sawah. Setelah mesin dijalankan, benih akan tertanam secara otomatis. Yang ketiga, membersihkan gulma. Dalam membersihkan gulma, Indonesia juga menggunakan teknologi canggih pengolah tanah amfibi PA1800 yang berfungsi untuk mengolah tanah sekaligus mencacah sisa jerami padi, jagung, dan gulma yang bercampur dengan tanah sehingga meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Selanjutnya yang keempat yaitu panen. Dalam proses pemanenan, mesin yang digunakan yaitu Indo Combine Harvester. Kemampuan kerja mesin tersebut mampu menggabungkan kegiatan potong, angkut, rontok, sortasi yang terkontrol. Tingkat kebersihan gabah panen yang dihasilkan mencapai 99,5%. Mesin ini dioperasikan oleh 1 orang operator dan 2 pembantu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.